Prahara bertubi-tubi masih terus melanda Presiden Korea Selatan atau Korsel, Yoon Suk Yeol, pasca dirinya menetapkan darurat militer. Setelah mendapatkan rencana pemakzulan dari Parlemen Majelis Nasional, Kepolisian Korsel memutuskan untuk memeriksa Yoon Kamis 5 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Kepolisian Korsel menyebut Yoon akan menghadapi dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam ini dapat berakhir pada hukuman mati. Sebelumnya, Presiden Korsel Yoon mengejutkan negaranya dengan mengumumkan darurat militer di TV. Ia menyebut alasan pemberlakuan hal ini adalah ancaman dari Korut dan kegiatan anti negara oleh lawan politik dalam negeri. Meski begitu, dekret ini gagal 6 jam setelah diberlakukan oleh Yoon. Hal ini disebabkan oleh keputusan 190 dari 300 anggota Parlemen Majelis Nasional yang menolak dekret tersebut. Parlemen Majelis Nasional Korsel memulai langkah untuk menggulingkan Yoon. Mereka menuduh Yoon telah melanggar konstitusi dan hukum, serta menuding Presiden mencoba menghindari penyelidikan atas dugaan tindakan ilegal yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Meski begitu, sejumlah pejabat Partai Kekuatan Rakyat atau PPP, pimpinan Yoon, mengatakan bahwa meskipun ia telah menuntut Yoon meninggalkan partai atas darurat militer yang tidak konstitusional, mereka akan memblokir mosi pemakzulan. Semua 108 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat akan tetap bersatu untuk menolak pemakzulan presiden. Sementara itu, anggota parlemen lainnya, Kim Seung-won, mengatakan bahwa keputusan Yoon memperlakukan darurat militer adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak pantas untuk diampuni. Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Di sisi lain, dalam politik Korsel, Partai Demokrat yang merupakan oposisi menguasai parlemen. Politisi dari partai tersebut telah berulang kali meminta pihak berwenang untuk memeriksa sejumlah pelanggaran Yoon, termasuk skandal istrinya Kim Kon-hee yang dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan pengaruh, terutama terkait dugaan menerima tas Dior dari seorang pendeta. Selain itu, pada pekan ini, Partai Demokrat yang beroposisi memangkas 4,1 triliun won atau sekitar 46 triliun rupiah dari anggaran yang diusulkan pemerintah Yoon sebesar 677,4 triliun won atau 7.600 triliun rupiah. Sayangnya, hal ini tidak dapat diveto oleh Presiden, sehingga Yoon harus menerima pemotongan ini. Kembali terkait darurat militer, Presiden Korea Selatan menuduh oposisi sebagai kekuatan anti negara pro-Korea Utara dan menyebut mereka telah menciptakan krisis yang mengancam tatanan konstitusional. Keputusan ini memicu kekhawatiran luas karena darurat militer di Korea Selatan memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, pembatasan kebebasan berkumpul,
dan kontrol penuh militer atas media. Deklarasi tersebut memicu gelombang protes besar-besaran di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran berkumpul menyerukan pencabutan darurat militer sambil meneriakan hapus darurat militer. Sementara itu, Partai Demokrat, oposisi utama dengan mayoritas kursi di parlemen, segera menggelar sidang darurat. Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, melalui siaran langsung mengatakan, negara ini akan diperintah oleh tank, kendaraan lapis baja, dan tentara dengan senjata. Ekonomi kita akan runtuh. Helikopter berputar di atas gedung parlemen, sementara petugas keamanan bersenjata mencoba masuk ke dalam. Staf parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah mereka agar para anggota parlemen dapat melaksanakan pemungutan suara menolak darurat militer. Deklarasi ini tidak hanya ditolak oleh oposisi, tetapi juga oleh pimpinan Partai Kekuatan Rakyat atau PPP, partai konservatif yang dipimpin Yoon. Han Dong-hun, ketua PPP, menyebut langkah ini salah dan berjanji menghentikannya bersama rakyat. Setelah tekanan dari parlemen dan protes besar-besaran, Presiden Yoon mengumumkan pencabutan darurat militer melalui pidato yang disiarkan di televisi. Pengumuman ini disambut sorak-sorai dari para demonstran yang masih berada di luar gedung parlemen meski dalam suhu dingin. Gedung Putih AS menyatakan lega atas pencabutan deklarasi tersebut, menegaskan bahwa demokrasi adalah fondasi aliansi AS Korea Selatan. AS sebelumnya mengaku tidak diberitahu mengenai rencana Yoon dan menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan situasi. Deklarasi darurat militer ini telah memicu kritik tajam terhadap pemerintahan Yoon. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk kudeta dan tindakan otoriter. Lembaga Hak Asasi Manusia Militer menyebut tindakan ini sebagai pernyataan perang terhadap rakyat Republik Korea. Reputasi demokrasi Korea Selatan yang selama ini dianggap stabil sejak era reformasi pada 1980-an kini dipertanyakan. Beberapa pengamat membandingkan langkah Yoon dengan metode otoriter yang digunakan para diktator militer seperti Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan. Selain itu, langkah Yoon telah memperburuk hubungan dengan oposisi serta memicu krisis kepercayaan di dalam negeri dan komunitas internasional. Tingkat persetujuannya yang sebelumnya sudah rendah, kini diperkirakan akan makin menurun. Peristiwa ini sekaligus menempatkan Korea Selatan dalam salah satu tantangan demokrasi terbesar sejak 1980-an. Dengan pengamat internasional menilai langkah ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut.